Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina Vitasari. Di video ini saya akan menjelaskan proyek jaringan komputer yang saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Proyek ini merupakan simulasi jaringan pada gedung 3 lantai, di mana setiap lantai memiliki jaringan yang berbeda dan dihubungkan menggunakan router dan switch. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan topologi, proses konfigurasi menggunakan CLI, hingga pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Baik, kita masuk saja ke topologinya. Di sini saya memakai 3 router. Di sini saya memakai router 2911. Nah, di sini 3 lantai, jadi per lantai ada 1 router. Dan ada 4 switch. Saya memakai switch 2960. Switch-nya ada 4 ya. Dan ada access points. Oke. Tiap lantai ada 1 access point. Dan saya memakai 15 PC. Tiap lantai menggunakan 5 PC. PC pertama ada 3 marketing dan 2 customer service. Di sini saya akan memisah marketingnya dan customer service-nya. Oke. Dan di lantai 2 ada 1 staff web dan 2 admin. Ada 2 admin dan 2 staf pajak. Dan di lantai 3 ada 2 sekretaris, 2 wakil direktur, dan 1 direktur. Sekretaris. Dan ada 1 server. Ini servernya. Oke. Router untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, dan switch itu untuk menghubungkan perangkat seperti PC dan server dalam satu jaringan. Dan server untuk menyediakan layanan atau data yang bisa diakses oleh PC. Dan access point ini untuk menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa kabel WiFi.
Oke, baik. Kemudian saya akan menyusun tiap lantai menggunakan connection ini. Router ke switch menggunakan stripe. Router ke switch menggunakan stripe. Ini kita memakai versi Ethernet 01, berarti tadi kita memakai G0 per 0. Oke, sini kita. Dan switch dan switch ke PC menggunakan strike juga. Oh iya, maaf. Saya tadi lupa menambahkan laptop. Tiap lantai terdapat 2 laptop. Maaf. Dan switch ke access point juga menggunakan stripe. Oke, ini terkenal. Oke, dan ini router ke router itu menggunakan COS. Oke. Ini kalau misalkan ini router ke router itu G-nya nggak boleh beda, harus sama. Seperti router 0 ke router 1, itu G01. Dan sebaliknya, router 1 ke router 0 itu G01 juga. Ini kita hubungkan stiker. Ini ke server pun standar banget. Ini ke router. Baik, ini di lantai 2. Saya memakai G0 ke switch. Maaf, ini saya hubung-hubungkan dulu ya kabelnya. Ya, dan dari router 1 ke router iya, maaf tadi saya salah memakai kabel. Ya, kabel ini. Saya memakai 02 G02.
memakai G01. Ini ada campuran. Coba. Oke, dan ini cara ngubungin wifi-nya ini ke laptopnya tuh, pertama saya akan ubah namanya dulu. Di sini kita akan memakai port 1. Jadi, ini wifi 1 saya ubah menjadi lantai 1. Sini juga saya ubah wifi lantai 1. Ini saya juga ubah namanya jadi lantai 2. Wifi lantai 2. Ini udah terganti ya wifi lantai 1 dan wifi lantai 2. Wifi lantai 3 dan portnya lantai 3. Oke, di sini kita tinggal hubungin laptopnya. Pertama kita masuk ke laptop. Ini saya akan mengganti ininya dulu. Kita off-kan laptopnya dulu. Kita pakai VPC 300M. Kita nyalain lagi ke desktop dan PC wireless. Kita konekkan ke wifi-nya. Nah, di sini saya berada di wifi lantai 1. Jadi saya memakai lantai 1. Oke. Sini saya mematikan ini dulu. Ini saya juga menggunakan VPC 300M. Baik, ini sudah terkonek. Maaf ini tadi wifi-nya kok belum ada ya, wifi lantai 3. Port 1 lantai 3 sudah di-on-kan. Coba kita gabungin isinya dulu. Kita off-kan. Sini saya juga mau pakai VPC 300M. Oke, on.
Setelah di off kan itu jangan lupa di on kan lagi ya. Setelah itu dikonekkan. Info lantai 3-nya belum termasuk nih. Oke, ini terdapat di lantai 3. Seharusnya udah masuk ya. Jangan, aku tahu ini ada di pot 1. Oh, udah. Coba disable. Coba akses point ini. Lantai 2. Baru udah on juga. Dan sama. Ya. Ini kita ganti aja sampai belum masuk ya. Ini kita di sini kan memakai access point ini. Oke, di sini kita dulu wifi lantai 3. Sini ngomongin part 1, defaultnya lantai 3. Ini tinggal belum. Oke, di sini udah ada lantai 3, teman-teman. Oke, udah terkonek ya. Ini kita open juga. Kita ganti pakai PC 300M. Maaf, salah. Ini tadi di lantai 2, laptop lantai 2. Connect. Udah seperti ini, udah terkonek ya. Berarti kalau udah seperti ini berarti udah terkonek. Sini per kelas itu memiliki jaringan yang berbeda. Maaf, lantai memiliki jaringan yang berbeda. Lantai pertama saya memakai kelas A. Sama ke kelas A. Di sini saya berikan catatan dulu. Oke. Lantai 1. Kelas A. Address-nya 10, 0. Dan lantai 2 saya memakai kelas B. 2. Kelas B. Kelas B, address-nya 172, 16,
Dan lantai 3 saya pakai kelas C. Ini IP address-nya 192 16. Baik, di sini saya sudah membagi kelasnya per lantai. Di lantai 1 memakai kelas A, lantai 2 memakai kelas B, dan lantai 3 memakai kelas C. Baik, pada router saya akan melakukan konfigurasi IP address pada interface. Ini kita masuk ke CLI-nya. Dan router itu terminal. Jadi ini kita udah masuk ke CLI-nya. Di sini saya akan address-nya ke lantai switch ke lantai 1. Saya memakai Geno terminal interface Geno. Ini kita memakai IP address dan ini shutdown. Shutdown. Lagi sini kita akan menghubungkan ke partner terus ke lantai 2 tadi di dari 1 akan menghubungkan ke servernya tadi. Terus di server 2 di sini hasil CLI-nya itu akan masuk ke sini. Tadi kan masuk ke switch ini. IP address-nya 10.0.0.1 dan subnet mask-nya 255.0.0. Dan router ke router tadi sini 1111 dan subnet mask-nya 2550. Sini udah terhubung ya. Nah, router 2 sama seperti tadi enable. Untuk hubungin router 2 ke switch-nya. Situ kan kita memakai address-nya 172
2 ini ada telepon. Bebasnya dari langsung kita masukkan save. Jadi kita masuk ke ini ke router ke lantai 1 tadi. Addressnya sama seperti yang di router 1 tadi. Ini 1. Tadi ada itu tadi di sini address-nya, seharusnya address. Oke. Ini karena router lantai 2 terhubung ke lantai 3 juga, berarti di sini saya akan menambahkan interface ke lantai 3 juga. Terus kita lihat config-nya dulu. Di sini sudah masuk, di sini juga sudah masuk ya, logonya juga sudah masuk. Kalau kita taruh 3 saya masuk lagi configure terminal. Mohon maaf Bapak, tadi saya mengalami trouble pada saat rekaman. Pada saat saya melakukan konfigurasi CLI di router 3 di lantai 3. Jadi saya menambahkan interface G01 itu untuk G01 router switch. 0/1 interface, terus IP address-nya 192.168.0.1 dan subnet mask-nya 255.255.0. Ini saya mau shutdown-kan. Setelah itu saya keluar dari konfigurasi tadi. Ini exit, ini masuk ke interface G02, yaitu terhubung dari router 3 ke router 2 atau dari lantai 3 ke lantai 2. Dan IP address-nya 2222 dan subnet mask-nya 255.255.255.0.
Ini saya masukkan. Dan sini sudah terhubung dari router 3 ke router 2. Setelah itu saya akan memasukkan IP address-nya PC 0, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Mohon maaf Bapak, tadi pada saat pertemuan saya mengalami trouble pada saat saya mencarikan router 3 dan memasukkan subnet mask-nya PC0. Tadi saya sudah memasukkan IP address-nya, IP address, dan saya menggunakan IP address di PC0-nya itu 10.0.0.2 dan subnet mask-nya 255.0.0.0 dan default gateway-nya yaitu 10.0.0.1. Default gateway-nya itu berasal dari router 1, IP address-nya router 1. Per PC itu IP address-nya beda. PC1 IP address-nya 10.0.0.3 dan default gateway-nya 10.0.0.1. Itu PC2. PC2 IP address-nya 10.0.0.4 dan subnet mask-nya 255.0.0.0 dan default gateway-nya 10.0.0.1. Sini IP address-nya 10.0.0.5 dan subnet mask-nya 255.0.0.0 dan default gateway-nya 10.0.0.1. Dan PC4 IP address-nya 10.0.0.7, subnet mask-nya seperti PC yang tadi, dan default gateway-nya seperti PC yang tadi 10.0.0.1. Dan saya juga memasukkan IP address di laptop. Di laptopnya IP address-nya 10.0.0.8 dan subnet mask-nya 255.0.0.0 dan default gateway-nya 10.0.0.1. Setelah itu laptop kedua juga IP address-nya 9, subnet mask-nya 255.0.0 dan default gateway-nya 10.0.0.1. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan IP address di lantai 2 di tiap PC-nya. Di sini memakai G0. IP address-nya 172.16.01 dan subnet mask-nya 255.255.0. Ini kita masuk ke desktop dan IP configuration. Sini kita masukkan di IP address ini. Jangan di sini ya. Kita memakai IP address IPF4 IP address. Oh ya, dan tiap PC itu memiliki IP address yang berbeda. Seperti PC1 IP-nya 172.16.02 dan IP selanjutnya 172.16.03. Tapi subnet mask-nya tetap sama 255.255. Setelah memasukkan IP address itu tinggal di enter dan akan langsung keluar subnet mask-nya. Dan gateway-nya tuh memakai IP address yang di router tadi. Oke, di sini saya memakai kelas A. Saya dalam desktop. Ya, dan kalau misalkan kita memakai IP address yang sama, contohnya seperti saya memakai IP address-nya PC PC pertama tadi, IP address-nya terakhirnya 2. Nah, dia tidak bisa this address is already. Seperti ini sudah dipakai di PC lain IP address-nya. Berarti kita memakai IP address 3. Ini
Oke, saya memasukkan Peterson stop Peterson. Oh, mohon maaf, tadi ada salah. Ya. Mohon maaf. Ini saya akan memasukkan juga di laptopnya untuk netting configuration. Di sini kita ke static dan pakai DHCP. Setelah itu memasukkan tadi terakhir di 7. Jadi di sini ini address-nya langsung menambahkan jelasnya dan dipakai ini di laptop luar. Oke, setelah itu saya akan memasukkan IP address berisi di lantai 3. Sini IP address-nya, sini IP address-nya 99. Oke. Ini IP address. Sini saya memakai kelas C di lantai 3. Baik, di sini saya sudah menemukan semua IP address per kelasnya. Dan untuk menghubungkan antar jaringan, saya menggunakan static routing. Itu per router, sini saya masuk ke router 1 dulu. Terminal. Setelah itu saya masukkan IP root 172 ini sedikit lagi. Ini kita masuk lagi IP keluar terminal. Terminal itu IP root 192 1 sini tadi saya sudah mengecek operatornya sini. Itu kita masuk ke router 2.
Setelah simpan 10 telah ditambah 255 lalu dengan dan 1 ini sebaiknya dari sini satu maaf untuk terus tiga ini satu terminal ini roadnya ini 10 nol dan 255 equal to 0 dan 22 dan baik, setelah saya menambahkan rootnya antar router, di sini saya akan mencoba mengepinkkan dari PC 1 ke PC lantai 2 dan PC lantai 3. Kita ke desktop dan command prompt itu ping, ini saya pengen dari PC lantai 1 ke PC lantai 2 172 dan 1.2. Saya akan mencoba dengan titik 16 ini berhasil ya, karena sebenarnya 4 dan 4 berhasil. Dan sekarang saya akan mencoba dari lantai 1 ke lantai 3. 1 saya akan mencoba pingnya, ini belum 100% benar, itu ini sudah berhasil ya, dari PC lantai 1 ke PC lantai 2 dan dari PC lantai 2 ke PC lantai 3.
desktop, prompt in 10.0.2. Di sini berhasil yang ke lantai satunya, PC lantai 1. Sekarang saya akan mencoba ke PC lantai 3. Baik, ini juga berhasil. Sekarang saya akan lanjut dari PC lantai 3 ke PC lantai 2 dan 1. Stop. On. Berhasil. Sekarang ke lantai 2. 172. Ini sudah berhasil. Baik, setelah saya berhasil mengepinkkan dari PC lantai 1 ke PC lantai 2 dan dari PC lantai 2 ke PC lantai 3, sekarang saya akan mencoba pesan dari PC lantai 1 ke PC lantai 2. Di sini sukses ya dari PC lantai 5. Setelah itu dari PC 1 ke PC 3 sukses. Dan sekarang saya akan mencoba dari PC lantai 2 ke PC lantai 1. Oke, sukses juga. Dan dari PC lantai 2 ke PC lantai 3. Sukses juga. Dan saya akan mencoba dari PC lantai 3 ke PC lantai 2. Ini sukses juga. Dari PC lantai 3 ke PC lantai 1. Baik, dari hasil konfigurasi dan pengisian dapat disimpulkan bahwa jaringan antar lantai berhasil terhubung dengan baik menggunakan instansi Bluetooth. Demikian penjelasan dari proyek yang saya buat. Salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.